Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Create Up bersama saya Prisa Somodatu ditemani rekan saya. Vicky Adrian dan kami kali ini akan membahas mengenai peluang Ecotech di tengah tren sustainable living. Sudah bergabung bersama kami Mas M. Tesar Sandikapura, Ketua Umum IDIEC. Apa kabar Mas Tesar? Baik, Baik, Mas terima Vicky, kasih. Mbak Prisa, Thank salam you sehat. sudah join ya pada kesempatan kali ini. Nah, gimana sih Anda melihat tren sustainable living belakangan dan apa sih yang dimaksud dengan sustainable living? Oke, Mbak Prisa, mungkin ininya dulu ya, artinya dulu ya, biar mungkin masyarakat jelas gitu ya, apa itu sustainable living ya. Artinya sebenarnya itu suatu gaya hidup baru ya, yang mengimbangkan antara kebutuhan dasar manusia gitu ya, sehingga alam tetap terjaga dari degradasi dan kerusakan gitu ya. Intinya itu, jadi sama aja seperti kehidupan kita sehari-hari, kita makan, kita bertransportasi gitu ya, kita membutuhkan energi, tapi bedanya kita harus menjaga lingkungan supaya tidak rusak gitu ya. Jadi ada 3 R biasanya yang sering disebut kalau dalam sustainable living ini, ada reuse, ada reduce, sama ada recycle gitu ya. Nah ini hubungan nanti dengan saraf juga nanti ketiga kata kunci. Oke, Seperti itu. artinya memang secara tren sendiri sustainable living ini ada growth yang menarik atau seperti apa Mas Tesar menurut Anda? Iya, jadi kalau misalnya kita ngomong climate technology gitu ya, atau ecotech gitu ya, ini sebenarnya memang sudah lama dibicarakan, mungkin dari 10 tahun terakhir atau bahkan 20 tahun terakhir gitu ya. Cuman memang kebanyakan dari teorinya saja gitu ya. Pas ngomong praktek, masih banyak yang tanda kutip relaktan gitu ya, terutama dari sisi industri gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa case dia malah sebenarnya merasakan ada penambahan biaya gitu ya, bukan efisiensi. Nah di sini challenging-nya, terus dari sisi kita sebagai pemilik aplikasi misalkan bingung nih bagi-bagi cuannya di mana gitu ya, sehingga kalau bisa dibilang memang ada keterpasan dulu di awal gitu ya, dengan ada pasar karbon gitu ya yang dibuat oleh Badan Dunia gitu ya, sehingga para industri-industri yang menggunakan karbon besar ini dipaksa membayar lebih jika mereka mengeluarkan emisi yang jauh lebih besar, seperti itu. Oke, ini yang Oke. kemudian dinilai sebagai hal yang menyebabkan terjadinya greenflation gitu ya, ongkos produksi dari barang-barang yang sustainable begitu biasanya lebih tinggi karena Betul. memang ada ongkos tertentu yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha sehingga kemudian harga jual ke konsumen juga lebih tinggi jika dibandingkan Menjadi dengan lebih produk-produk mahal. konvensional gitu ya. Oke, sejauh mana sebetulnya ini juga dapat menggerakkan ekonomi tertentu, khususnya untuk startup Ecotech, dan sejauh mana mereka kemudian nampaknya bisa ikut mendaur cuan di sini di tengah tren sustainable living ini. Ya, jadi kalau kita ngomong beberapa pilar ya yang bisa disasar gitu ya. Pertama itu rumah ya, jadi sustainable home istilahnya. Bagaimana rumah itu bisa menghemat energi gitu ya, lampunya mungkin lebih irit gitu ya, terus nggak pakai AC misalkan gitu ya, terus airnya juga efisien. Nah itu saraf bisa masuk di situ tuh ya, dari rumah dulu nih, gampang kan. Terus makanan. Makanan berarti yang organik ya, gimana proses organik ini dari hulu ke hilir itu tidak boleh ada unsur kimia. Nah ini kan juga bisa ada teknologi di situ ya, ada IoT gitu ya, ada tanda kutip ada mesin-mesin mungkin yang bisa membuat ini lebih efisien dibanding oleh manusia misalkan gitu ya. Itu tadi makanan. Lalu juga yang sekarang lagi heboh nih mobil listrik ya, jadi sustainable transportation gitu ya. Bagaimana mobil listrik atau bis atau apapun itu nanti ya, itu tidak menggunakan emisi karbon gitu kan. Mungkin lewat baterai dan lain-lain atau lewat matahari gitu ya. Ini juga bisa masuk saraf di situ. Dan yang terakhir tentang masalah waste gitu ya, bagaimana apa namanya bisa dibilang sampah-sampah ini gitu ya bisa di-recycle tadi ya, sehingga tidak menjadi sampah biasa tapi malah bisa digunakan untuk menjadi produk-produk yang lain gitu ya. Oke, Mungkin di situ lantas saraf bisa banyak masuk Mas sebenarnya. Baik. nah sejauh mana nih Mas Tesar Ecotech menjadi model bisnis yang memiliki keberlanjutan usaha yang panjang? Jangan sampai ini cuma kayak tren sesaat Sementara saja doang. ya. Iya betul, memang masih banyak challenging saya lihat. Pertama dari sisi tanda kutip regulasi ya di Indonesia gitu ya, mungkin mesti ada pemanis ya untuk pemain ecotech atau climate tech ini ya, sehingga mereka mau masuk ke dunia yang agak sedikit baru ini ya. Kedua atensi kepada ekosistem gitu ya, karena ekosistem di dalam dunia ecotech ini memang masih sedikit gitu ya, karena tadi antara butuh nggak butuh gitu ya. Jadi kalau nggak ada pemaksaan dengan regulasi pemerintah atau badan dunia, mungkin ini nggak menarik gitu ya. Sehingga barulah di situ nanti startup-startup mungkin merasa dibutuhkan gitu ya.
mungkin yang paling banyak dibutuhkan oleh sekarang ya, karena ada perdagangan karbon tadi ya, startup bisa masuk ke dalam sistem ITS istilahnya, emission trading system gitu ya, itu bisa masuk ke situ lewat platform. Bagaimana si industri bisa menghitung berapa emisi yang dia buang, atau dia membutuhkan gitu ya trading emission, sehingga dia bisa memproduksi emisi lebih banyak misalkan gitu ya, dengan pertukaran emisi tadi gitu ya, itu bisa dibantu oleh startup. Lalu juga berhubungan dengan supply chain waste tadi ya, waste management tadi, itu sebenarnya teknologinya bisa banyak sekali ya, startup bisa masuk di situ. Dan yang terakhir yang tadi ya, gedung ramah lingkungan ya, untuk home atau untuk kampus misalkan, bahkan untuk perkantoran gitu ya. Kira-kira gitu, Mbak Prisa. Pernah nggak Anda kemudian melihat sebuah studi gitu terkait dengan titik equilibrium ekosistem industri keberlanjutan begitu ya? Karena kan sejauh ini memang belum ketemu nih harganya gitu ya, supaya memang bisnis sustainable ini dapat menjadi sebuah bisnis yang juga bisa dijangkau oleh banyak orang, nggak mahal intinya gitu. Nah, untuk menuju ke situ menurut Anda perlu waktu berapa lama lagi? Ya, ini karena sesuatu yang baru ya, biasa ya. Kalau sesuatu yang baru itu biasanya cost di depan untuk R&D tentu ya, karena belum sampai titik ekonominya gitu ya, sehingga pasti jauh lebih mahal. Feeling saya memang masih butuh waktu sekitar 5 sampai 10 tahun lagi hingga ini menjadi murah gitu ya. Ya sama kalau kita ngomong baterai gitu ya, mungkin sekarang baterai itu masih mahal, tapi dengan nanti dengan teknologi terkini gitu ya, mungkin bisa jadi bahan baterai itu jauh lebih murah dan bisa terjangkau gitu ya, termasuk juga pemanfaatan material-material yang ada sebagai sampah tadi ya. Mungkin kita tahu sekarang cuma botol bisa menjadi pajangan gitu ya, mungkin nanti di kemudian hari ternyata plastik ini bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih berguna dan jauh lebih mahal. Jadi memang R&D ini memang di depan nih biasanya memang mahal gitu, karena kebutuhan belum merasakan untuk apa ya kita melakukan recycle, toh pakai yang nggak recycle pun masih lebih murah. Nah ini memang hambatan terbesar gitu ya, jadi memang butuh waktu sekitar 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin baru terasa impact dari green life ini. Mas Tesar, berarti masih ada sekitar 5 atau 10 tahun lagi begitu ya. Tadi Anda sempat menyinggung soal atensi dan juga pemanis. Sejauh mana ini sudah maksimal dan apa yang perlu ditingkatkan dari atensi dan juga pemanis yang Anda sampaikan tadi ini? Usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa, Create Up segera kembali. Terima kasih pemirsa, kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Tesar Sandi Kapura, Ketua Umum dari IDIEC. Oke, Mas Tesar tadi kan sempat menyinggung soal atensi dan juga pemanis ini dibutuhkan agar ini bisa lebih berkembang lagi atau lebih cepat lagi gitu ya. Tetapi kita tahu sendiri kan untuk cukai plastik kemudian cukai minuman berpemanis itu kan sudah digaungkan dari 2022 dibilangnya tahun depan, 2023 udah lewat nih, 2023 dibilangnya di tahun 2024. Kayaknya ada hambatan yang sangat krusial di sana soal regulasi. Bagaimana tanggapan Anda? Ya betul. Jadi regulasi ini memang harus dipikirkan masak-masak ya, karena dia harus end to end gitu ya. Jadi jangan ngelihat plastik ini membuat jadi ada tanda kutip sampah yang tidak bisa terpakai. Iya sekarang begitu. Makanya saya bilang ini harus dipikirkan masak-masak. Mungkin 5 tahun ke depan masih, atau kita 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Nah regulasi ini memang harus bisa fleksibel. Tapi sebelum ke arah sana, mungkin saya ingin berbicara benefit dulu ya. Kalau kita sudah tanda kutip ya sudah mature gitu ya, di level maturity levelnya tinggi terhadap ekologi ini ya, sebenarnya apa sih keuntungannya? Pertama itu masalah kesehatan gitu ya. Pasti kesehatan kita menjadi lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena kimianya berkurang. Gitu. Jadi kita sadari ya bahwa ini ada efek ke kesehatan kita juga gitu ya. Lalu keterberlangsungan planet kita, bumi ini gitu ya. Jadi kalau kita nggak mulai dari sekarang, otomatis bumi ini akan lebih cepat rusak, lebih cepat hancur gitu ya, sehingga generasi kita juga punah gitu ya. Ketiga sebenarnya cost saving, harusnya menjadi cost saving. Nah ini belum dirasakan gitu ya. Kenapa? Karena kita lebih hemat gitu ya. Tapi sekarang kok malah lebih mahal. Nah ini yang memang ini karena masalah teknologi tadi ya. Lalu juga efisiensi dari energi gitu ya. Karena energi yang tadinya mungkin pakai batu bara dan lain-lain, sebenarnya kita bisa melakukan energi yang terbarukan lewat matahari, lewat udara, lewat angin gitu ya. Dengan teknologi ke depan. Baik, berarti bisa dimaksimalkan dimulai dari kota-kota besar dulu ya, karena kan berbicara soal kesehatan tadi kan masyarakat secara umum di Indonesia kan juga ada yang masih di tahap masih yang penting bisa makan sehari gitu ya, belum ke tahap yang kesehatan. Betul sekali. Tapi dari sudut pandang venture capital, tentu saja mempertimbangkan apa yang kemudian Anda tadi sampaikan di segmen sebelumnya gitu, bahwa ini menjadi narasi global iya, tapi pada prakteknya ya nggak begitu juga gitu. Menurut Anda venture capital tertarik nggak sih
ataupun oke, pertanyaannya saya rephrase. Sebetulnya apa harapan mereka pada saat mereka chip in ke sektor Ikotek? Apakah mereka melihat ini sebagai sektor yang akan menguntungkan nanti atau mungkin sebagai bagian dari pencitraan portofolio investasi aja? Menurut Anda gimana? Ya, kalau kita ngomong secara percentage, memang ini sangat kecil Mas ya. Itu masih sekitar 2% ya kurang lebih gitu ya kalau dibanding total investasi dari venture capital yang masuk ke dalam Ecotech ini ya. Tapi kalau di Indonesia ada beberapa venture capital yang sudah mulai aktif ya, salah satu Mandiri Capital, ada New Energy Nexus Indonesia. Ini yang terakhir saya baca sudah baru menurunkan pendana sekitar 31 juta dolar gitu ya di awal tahun ini. Nah, jadi sebenarnya ada nih berarti peluang-peluang startup masuk ke situ, tapi memang tidak semua venture capital bisa pahami gitu di dunia ini gitu ya, karena tadi ya masih kecil persentasenya dibanding investasi yang berbentuk teknologi lain gitu ya. Kenapa begitu? Karena tadi saya bilang karena apa ya, peminatnya merasa tanda kutip industri masih merasa kok ini kayak dipaksakan gitu ya, dia belum naluriah gitu ya bahwa ini adalah kebutuhan. Nah ini memang harus ada pemaksaan sedikit seperti itu. Baik, subsektor Ecotech mana yang diperkirakan pertumbuhannya akan paling menarik? Singkat saja. Oh iya, kalau saya lihat masih di sisi tadi ya, waste management dan energi terbarukan. Oke. Gitu ya, karena dua ini yang sekarang lagi kita genjot habis-habisan saya lihat ya, apalagi ada trading karbon seperti itu. Oke, daur ulang ataupun waste management atau tata kelola pengolahan sampah dan juga energi baru terbarukan. Oke, Mas Tesar ingin berbincang lebih lanjut tapi kemudian waktunya sangat terbatas. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Semoga perbincangan kali ini dapat menginspirasi untuk masyarakat di Indonesia. Thank you, sampai jumpa. Oke. Pemirsa demikian Create Up kali ini. Sebelum kami akhiri, kami update posisi indeks harga saham gabungan hingga pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. IHSG pemirsa berada pada teritori tampaknya masih positif melanjutkan penguatan di pembukaan sesi pertama. Naik tipis 0,06% atau 5 poin di 7.207 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat 0,18%, 15.709. Tahap Gena sejauh ini ada SOTS, MSJA, PTPS, WIDI, DMMX, SULI, SMLE, MANG, PJA, dan Garuda Indonesia. Kemudian pemirsa top losers ada FOOD, INPS, SRAJ, SMDR, SMG. Oke, maksud kami MGRO, Kija dan juga Koka serta Jasa Marga seperti selengkapnya dapat Anda saksikan di RTI Anda masing-masing pemirsa ya. Dan sudah berakhir pula pemirsa Create Up kali ini dan juga Power Breakfast. Semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Sampodatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.